Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam dan bahagia. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya Effendi SPD dari SD Negeri 1 Paduan Rajawali, di sebelah kanan saya. Dan saya Sunarti SE dari SMA Negeri 1 Meraksa Aji. Di sebelah kiri saya. Saya Sriani SPD dari SDN 01 Gedung Asri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Effendi. Waalaikumsalam Bu Sriani. Iya, bagaimana kabarnya, sehat Pak Effendi? Alhamdulillah baik dan sehat hari ini Bu. Iya, alhamdulillah. Kalau begitu Pak Effendi, dengar-dengar saya Pak Effendi akan melaksanakan coaching ya? Ya, pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching. Iya, baik Pak Effendi, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan untuk saya menjadi observer dalam coaching Bapak Effendi yang akan Bapak Effendi lakukan. Namun Pak Effendi, sebelum melakukan coaching, di sini saya akan memberikan rubrik penilaian. Apakah coaching yang akan Pak Effendi lakukan itu sudah memenuhi alur tirta atau belum? Yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian Pak Effendi, di sini juga dalam coaching itu terdiri dari 4 prinsip Pak Effendi, yaitu yang prinsip ada 3 prinsip: kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Baik Pak Effendi, dalam coaching kali ini kompetensi apa sih yang ingin Pak Effendi kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching pada kegiatan ini adalah kehadiran penuh, lalu memberikan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan aktif. Oh, oke Pak Effendi, bagus sekali ya, ada 3 kompetensi. Baik Pak Effendi, dari 3 kompetensi itu kompetensi yang manakah yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dan ingin diobservasi? Jadi kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan yaitu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan tuh Pak Effendi dari coaching ini tuh apa? Jadi saya ingin agar nantinya mitra saya ini dapat menggali potensinya dan juga dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya sendiri. Meskipun kegiatan coaching ini tetap dilaksanakan, namun saya ingin bahwa mitra saya itu mampu menggali potensinya dia sendiri dan juga mendapatkan solusi dari permasalahan dia sendiri. Jadi seperti itu Bu. Wah, keren sekali Pak Effendi. Saya sudah tidak sabar ingin menjadi observer dalam coaching yang akan Pak Effendi laksanakan. Baiklah, kegiatan pra observasi cukup sampai di sini. Saya akan menjadi observer dari kegiatan coaching Pak Effendi. Sampai ketemu Pak Effendi. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Effendi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Pak Effendi gimana? Saya juga alhamdulillah sehat. Baik Bu, jadi pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya Bu ya? Oh iya Bu, Pak. Jadi nanti untuk kegiatan coaching ini ya kita tidak akan memakan waktu yang lama. Jadi saya ingin nanti Ibu agar ya dapat kita berbicara santai lah Bu ya, memberikan informasi-informasi yang baik, informasi-informasi yang baik, dan juga nanti Ibu jangan sampai nanti merasa terintimidasi ya Bu ya, tertekan atau bagaimana. Pokoknya nanti kita santai saja, kita berjalan sesuai dengan cerita-cerita, nanti kita komunikasi yang baik gitu Bu ya. Nah baik Bu, jadi apa nih yang akan Ibu sampaikan pada kegiatan ini Bu? Pada coaching kali ini saya itu Pak Effendi ingin menyampaikan permasalahan saya, ingin bercerita sama Pak Effendi mengenai anak didik saya, karena anak didik saya itu udah gede-gede ya Pak Effendi, udah bujang gadis gitu ya, terutama dalam penggunaan handphone. Karena dari penggunaan handphone sendiri itu terjadi anak itu berantem. Nah, itu masalahnya Pak Effendi. Sementara sekarang ini kan anak-anak sekolah itu semuanya nggak bawa handphone. Nah,
dengan bawa handphone memang untuk kegiatan sekolah, tapi di samping itu kan kebanyakan untuk keperluan mereka yang lain, keperluan individu. Dan yang nggak kalah pentingnya juga, mereka itu kan punya bakat ya Pak Effendi, punya bakat mungkin yang menurut kita nyeleneh, tapi menurut anak-anak itu kan bakat anak muda. Mereka bisa apa istilahnya mengedit-edit foto temennya, dijadikan apa, dan kadang tanpa permisi mereka menyebarkan Pak Effendi, sehingga anak itu akhirnya berantem. Padahal di situ kan sudah jelas mereka tidak tahu tentang IT gitu, undang-undang IT. Jadi mereka itu menyebarkan tanpa meminta izin kepada yang diedit tadi Pak Effendi, masalahnya seperti itu. Oh, jadi permasalahannya itu tentang ini Bu ya, kadang-kadang mengedit, mengunggah video atau foto tanpa seizin dari pemilik gambar yang telah diambil. Nah, pada kegiatan coaching pada hari ini Bu, sebelum kita lanjut, apa sih yang Ibu ingin dapatkan dari kegiatan coaching ini Bu? Saya ingin nanti setelah bercerita sama Pak Effendi, saya itu bisa mencari solusi permasalahan saya, bisa menentukan langkah-langkah apa yang akan saya ambil. Saya bisa membuat rencana ke depannya gitu Pak Effendi. Sehingga apa permasalahan tadi itu nanti saya dapat menemukan solusinya. Baik. Jadi dari cerita Ibu tadi tentang anak-anak yang membawa handphone, terus bakat yang dimiliki ketika mereka menggunakan smartphone, terus hal-hal yang ibaratnya kurang baik yang dilakukan oleh siswa dengan handphonenya. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut, hal yang menurut Ibu itu yang paling fatal dilakukan oleh siswa itu apa Bu? Yang paling fatal dilakukan itu adalah dia itu mengedit dan tidak pahamnya tentang undang-undang IT Pak. Jadi mereka itu tidak berpikir kalau misalnya menyebarkan foto atau video tanpa seizin pemilik itu akan dikenakan undang-undang IT-nya. Di situ yang membuat mereka itu harus diberikan pemahaman tentang undang-undang IT apabila mau menyebarkan atau mengedit gambar atau foto atau video seseorang harus seizin dengan si pemiliknya begitu. Baik. Jadi itu adalah sesuatu yang kurang baik Bu ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah potensi apa nih Bu? Potensi apa yang dimiliki oleh siswa saat mereka itu menggunakan handphone atau smartphone-nya itu Bu? Sebenarnya potensinya banyak sih Pak. Kalau dari penggunaan handphone itu anak-anak bisa kreatif. Mungkin mereka lebih pintar dari kita ya Pak ya. Karena mereka kan pemikirannya, hayalannya masih lebih tinggi dari kita yang sudah tua-tua begini. Kalau mereka itu memang kreativitasnya tinggi, menghasilkan hal-hal yang baik. Misalnya membuat kayak dia membuat poster, membuat apa, itu menjadi lebih kreatif memang mereka. Nah, cuma kadang ya itu tadi. Nah, untuk mengatasi hal-hal buruk ataupun untuk mengantisipasi hal-hal buruk yang akan terjadi ataupun yang sudah terjadi, nah rencana yang Ibu pernah lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut apa Bu? Kalau yang sudah saya lakukan kemarin karena jadi dari peristiwa itu, maka saya berserta guru BK berserta wali kelas memanggil kedua orang tuanya karena memang mereka berantemnya lumayan, ada yang cakar-cakaran anak perempuan. Jadi saya langsung membuat surat panggilan kepada orang tua, bagaimanapun mereka harus didamaikan terlebih dahulu, karena apapun yang terjadi anak-anak itu kan satu sekolah ya, satu lingkungan, itu kan mereka itu cenderung tidak tahu apakah orang tuanya itu masih berkeluarga kan, ataukah masih keluarga dekat atau keluarga jauh. Maka saya beserta guru BK itu memanggil kedua orang tuanya dan alhamdulillah mereka tuh ternyata masih saudara dan mereka juga pengennya juga damai, anak-anaknya sekolah dengan baik dan mereka menginginkan tidak ada dendam di antara mereka berdua. Dan untuk rencana saya selanjutnya tentunya saya dan yang lainnya itu harus memberikan pemahaman bagaimana cara menggunakan IT, terutama handphone, karena handphone anak-anak itu kan lebih canggih dari handphone gurunya. Menggunakan handphone dengan bijak, dan yang gak kalah penting adalah memberikan pengetahuan tentang undang-undang IT. Apabila seseorang melanggar undang-undang IT itu ada sanksi hukumnya, begitu. Nah, terus ada hal lagi Bu, tadi kan sisi buruknya Bu ya. Nah, sekarang rencana Ibu yang sudah pernah dilakukan dan yang nanti akan dilakukan untuk memaksimalkan potensi anak-anak dalam penggunaan smartphone dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari itu apa Bu? Oke, untuk penggunaan smartphone dalam pembelajaran sehari-hari yang sudah dilakukan dan hasilnya sudah ada, yaitu kami sudah melakukan yaitu kegiatan P5 Pak, untuk profil pelajar Pancasila
di situ menghasilkan produk-produk, misalnya film pendek, terus apa itu Bagus, puisi, terus drama musikal, terus Luar biasa. tari. Di situ kan mereka buat video-video, jadi mereka tuh sudah bisa mengapresiasikan hasil karyanya itu melalui handphone, atau alat telekomunikasi yang sekarang ada. Jadi dengan fitur-fitur yang ada mereka sudah bisa memodifikasi gitu ya. Itu luar biasa, Iya, Bu. itu yang baiknya dari mereka. Juga dalam pembelajaran, kalau kita misalnya kurang materi atau apa yang tidak cukup yang kita sampaikan, maka dia bisa mencari di online. Dia mencari di, misalnya ada barcode yang kita berikan, mereka bisa scan dan nanti akan muncul apa yang mereka inginkan. Nah itu dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh Ibu tadi, rencana-rencana yang Ibu lakukan, itu tanggapan kepala sekolah bagaimana, Bu? Kalau kepala sekolah alhamdulillah memang sangat mendukung. Contohnya saat ini saja dalam penggunaan IT kan kita sudah nggak COVID ya Pak, tapi tetap saat ini kita coba lagi. Jadi kita bolak-balik, kadang offline, kadang online, karena apa, harus tetap IT itu digunakan dengan baik. Kepala sekolah mendukung, begitu juga yang lain. Jadi rencana-rencana itu memang sudah sangat luar biasa sekali, Bu ya. Hal-hal yang sudah terjadi dan juga rancangan-rancangan dalam pembelajaran untuk memaksimalkan potensi siswa, juga mengantisipasi hal-hal buruk yang akan terjadi itu sudah sangat luar biasa. Nah, yang terakhir nih, Bu. Ibu itu kan tidak akan bekerja sendiri, Bu ya, di sekolah. Nah, untuk agar kegiatan-kegiatan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan konsisten, itu rekan-rekan siapa saja, Bu, yang diajak, Bu, biasanya, Bu? Ya terutama ya seharusnya seluruh warga sekolah ya Pak Fendi. Nah, tapi yang lebih spesifik lagi tentu kepala sekolah kan, selaku pucuk pimpinan. Terus bendahara tentu kita membutuhkan sarana dan prasarana. Nah, terus guru BK, wali kelas, dan juga guru-guru mapel. Nah, itu mungkin ada staf lah, beberapa orang yang memang punya waktu, karena kalau staf tata usaha itu kan kerjaannya juga banyak, mungkin dari sebagian staf itu juga bisa membantu gitu Pak Fendi. Baik, ya. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi memang luar biasa, dan juga itu bisa menjadi gambaran-gambaran atau contoh-contoh bagi guru-guru lainnya atau sekolah-sekolah lain di luar dari sekolah Ibu. Jadi Ibu, terima kasih Bu ya atas waktunya pada kegiatan hari ini. Semoga nanti kegiatan Ibu itu berjalan dengan lancar, dan Ibu dengan solusi-solusi terbaik tersebut itu akan berjalan dengan baik dan akan berjalan dengan konsisten. Dan Ibu juga dan beserta guru-guru lain juga akan bertanggung jawab untuk memaksimalkan potensi siswa tersebut. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak Effendi. Ya, sama-sama. Halo, assalamualaikum Pak Effendi. Waalaikumsalam Bu Sriani. Wah, sepertinya Pak Effendi ini bahagia sekali ya. Baik Pak Effendi, tadi Pak Effendi sudah melaksanakan kucing dan saya sudah menjadi observer. Di sini saya memiliki catatan-catatan khusus dari kucing yang telah Pak Effendi laksanakan. Di sini Pak Effendi sudah cukup baik ya. Pak Effendi sudah melaksanakan proses coaching dengan alur tirta, yaitu adanya tujuan. Pak Effendi sudah tanyakan adanya identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Kemudian Pak Effendi, saya ingin menanyakan yaitu observasi atau penilaian dari yang kucing Pak Effendi laksanakan tadi. Sudah cukup bagus kalau menurut saya. Pak Effendi sudah melaksanakan prinsip coaching, yaitu sudah menanyakan tentang kemitraan, proses kreatif tadi, terus kemudian Pak Effendi juga sudah memaksimalkan kompetensi yang ada. Baik Pak Effendi, di sini yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi apa lagi yang Pak Effendi ingin kembangkan berdasarkan hasil kucing yang baru saja Pak Effendi lakukan. Iya, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan itu nantinya saya dapat menggali informasi-informasi lebih lanjut itu dengan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya juga ingin saya dengan mitra saya itu bisa dalam keadaan kehadiran penuh, dan juga saya juga bisa menjadi pendengar yang aktif bagi mitra saya untuk kegiatan coaching selanjutnya.
Wah, keren sekali Pak Effendi. Saya sangat mendukung kegiatan kucing yang dilakukan Pak Effendi, yaitu dengan mitra akan melaksanakan kehadiran penuh atau present, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Semoga apa yang Pak Effendi, kompetensi yang akan Pak Effendi kembangkan dapat tercapai dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam kucing. Kedepannya semoga kucing Pak Effendi semakin baik lagi. Terima kasih Bu, terima kasih. Kucing Pak Effendi sudah cukup baik dan saya senang sekali ya. Terima Sampai kasih jumpa Bu, di sampai lain waktu jumpa. Pak Effendi ya. Semangat. Semangat Bu, terima kasih Bu Ya, ya. sama-sama Pak.